Nuwun, sedulur, sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Salam sejahtera buat kita semua dan semoga semua makhluk berbahagia. Rahayu, rahayu, rahayu ingkang sami pinanggih. Kita sebenarnya rindu sosok atau orang yang mampu mengguncang dunia. Sehingga di sini banyak sekali tanggapan-tanggapan atau bermunculan cerita dan pengalaman tentang Satrio Piningit, tentang Ratu Adil. Ini sebagai tanda bahwa masyarakat ini benar-benar rindu kehadiran seseorang yang mampu membawa nama baik Indonesia atau Nusantara ke ajang dunia. Bagaimana terjadinya kerinduan ini? Monggo kita simak videonya. Baik sedulur, selamat pagi, siang maupun sore atau malam kapanpun penjenengan nonton video ini. Terima kasih sudah mendukung channel ini dengan like, subscribe maupun komen. Syukur-syukur mau membagikan ke media sosial penjenengan. Kalau video ini memang berguna bagi penjenengan dan bisa mencerahkan banyak orang, saya lebih bersyukur. Seperti kata saya di dalam pengantar tadi, bahwa kita semua itu sebetulnya rindu sosok seseorang di bidang apapun yang bisa membawa nama baik Indonesia ke kancah dunia. Kita contohkan Alif Bata, itu yang sebetulnya hanya orang biasa. Dia punya kemampuan dan bisa memadukan kemampuannya dengan teknologi, yaitu dengan main fingerstyle gitarnya. Kemudian dunia terguncang, musisi-musisi dunia tercengang dengan permainannya. Padahal kita tahu dunia juga banyak orang-orang fingerstyle, tapi di Indonesia jarang. Maka dari itu Alif Bata cenderung bisa membaca peluang itu. Nah, maka disitulah awal-awal haternya banyak. Itu seperti inilah, itu seperti ini. Tapi sebetulnya hater ini lambang kerinduannya. Dia hanya ingin meyakinkan diri, benar gak ini mampu, benar gak ini pintar. Perbedaan antara hater di Indonesia dengan di Eropa itu sangat berbeda. Kalau Eropa itu seorang hater akan memberikan solusi. Seorang pembenci akan memberikan jalan. Seandainya A ini salah, yang benar itu seperti ini, itu harusnya seperti ini. Tapi kalau kita tidak, cenderung benci ya benci saja, kata-kata yang jelek yang keluar. Tapi sebetulnya ini di dalam lubuk hatinya adalah kerinduan. Apalagi ketika si Alif Bata ini mulai membumbung tinggi, semakin tinggi, maka banyak sekali orang yang sebetulnya
mengeluk-elukan, mengagung-agungkan, tapi karena tidak biasa dengan cara misalnya memuja, ya kita mengkritik, kita menjelek-jelekan. Ingat loh, ada dua versi orang itu biar cepat terkenal. Kita jelek-jelekan atau kita puja. Lebih cepat yang mana? Lebih cepat yang kita jelek-jelekan, lebih cepat yang kita bully. Bahkan sekarang ada orang sengaja, ada artis yang membayar orang-orang untuk menjelekan dia. Supaya apa? Supaya dia menjadi trending topik pembicaraan. Nah, tapi kalau orang-orang yang semacam ini jelas mudah terbaca. Orang akan meninggalkan. Tapi kalau model Alif Bata, dia memang benar-benar berawal dari nol sehingga mendunia, maka ini akan sulit tergoyahkan. Tapi kalau kita kembali lagi, apakah Mas Alif Bata ini memang hanya kemampuannya seperti itu, tidak meningkatkan lagi? Tidak mudah. Alif Bata juga berlatih terus-menerus, memperbaiki videonya, memperbaiki kualitas suaranya, kualitas permainan fingernya. Jadi tidak hanya berhenti di situ. Beda kalau orang-orang yang sengaja membayar hater biar menjadi trending topik, dia akan bercimpung di situ saja. Itu kelihatannya seperti itu. Contoh kemudian Agnes Mo yang go internasional, itu dulunya juga kita hanya menjelek-jelekan terus Agnes Mo, kita tidak membanggakan dia. Tapi setelah melangkah go internasional, kita baru kalau Agnesmo ternyata punya kemampuan. Nah, ini loh, budaya seperti ini mencerminkan bahwa kita itu banyak kemunafikan. Jujur saja, kita terlalu terkungkung oleh peraturan yang membuat kita menjadi munafik. Di luarnya suka, di hatinya benci, di luarnya suka, seperti itu. Atau kebalikannya, di hatinya sebetulnya suka, rindu, tapi di luarnya benci karena takut ketika dia mengatakan kata hatinya akan dibenci teman-temannya. Nah, ini yang membuat kemunafikan. Karena memang kita sudah dipolitik identitas dari mulai sebuah negara lebih kecil sampai ke dalam agama pun seperti itu, sampai ke RT RW, tingkatan RT RW sudah dibeda-bedakan. Jadi membuat identitas sendiri. Nah, ketika kita tidak sesuai dengan identitas itu, maka kita takut dianggap tidak benar. Kalau tidak sesuai dengan kelompok lain, kelompok saya, kelompok mayoritas, itu salah. Nah, ini yang membuat orang menjadi banyak munafik. Maka ke depan ayolah kita cerdas, kita membaca realitas dengan yang sebenarnya, dengan mengikuti kata hati. Eranya sudah mulai berubah, monggo kita jangan terkungkung oleh aturan-aturan yang terlalu mengikat, sehingga kita punya ketakutan, punya was-was. Apalagi kita punya keirian dengan orang yang maju, dengan orang yang pintar. Sekarang ilmuwan di Indonesia itu banyak, tapi oleh pemerintah sendiri tidak dihargai. Maka banyak berjaya di luar negeri. Dan kalau udah berjaya di luar negeri disuruh kembali, ya tidak mau. Nah, inilah. Makanya monggo kita coba berpikir positif
bahwa kesatria piningit itu juga sebetulnya sudah hadir. Cuma terkadang mungkin malah dianggap gila, dianggap tidak tepat, dianggap orang yang hanya cari viral, cari fenomena, manfaatkan momen. Maka dari itu coba kita sekarang belajar mengamati keadaan dengan hati. Jadi jangan buru-buru menjudge, jangan buru-buru memberikan kata-kata atau kalimat, tapi resapi dulu, lihat dulu, rasakan dalam hati, lalu dihubungkan dengan pikiran, masuk realitas enggak, masuk logika. Kita jangan terlalu memuja dan jangan terlalu membenci, karena itulah kemunafikan. Jadi kalau ingin kita maju, kita harus berada di posisi netral. Semoga Nusantara ke depan menjadi Nusantara yang gemah ripah roh jinawi, toto titi tentrem kerto raharja. Matur nuwun, saya Tubagus Purnama mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.